Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sri Mulyati, guru sejarah untuk mata pelajaran sejarah di SMA Negeri Sumatera Selatan. Hari ini saya akan melakukan perekaman untuk pembelajaran praktik pembelajaran lapangan siklus kedua di kelas 11 sosial. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Outstanding, yes. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat ya. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, gunakan masker dan selalu mencuci tangan kalau kita sudah beraktivitas di tempat umum ya, sebelum kita melakukan kegiatan lainnya. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi. Namun sebelum itu mari sama-sama kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelas dipimpin lagi kelasnya untuk doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oh iya, sebelum kita mulai Ibu mau cek dulu nih, kok itu ada kursi yang kosong, kemana yang lain? Oh, lagi ada kegiatan di luar ya. Jadi yang hadir semuanya hadir ya, tapi lagi izin untuk ikut kegiatan ya. Oke. Ya, bagus sekali. Tidak apa-apa. Yang penting nanti bisa tetap menyeimbangkan antara belajar dan juga kegiatan-kegiatan yang lain ya, Nak ya. Tetap untuk tidak ketinggalan pembelajarannya. Baik. Terima kasih sudah hadir, pakaiannya sudah rapi, kondisinya juga sudah sesuai dengan kelompok belajarnya ya. Jadi kita akan membuat suasana kelas itu menjadi nyaman untuk kita belajar ya, sehingga nanti kita menjadi betah untuk melewati proses pembelajaran. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama. Saya mau cek dulu nih, siapa yang masih ingat materi di minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Yang ketika itu kita ada nonton videonya bareng-bareng. Nah, itu video itu tentang apa sih materinya kemarin? Ya, boleh. Mengenai kolonialisme. Mengenai kolonialisme, tepatnya bangsa apa kemarin yang kita pelajari? Jepang. Nah, bangsa Jepang. Jadi kemarin ya kita sudah membahas tentang Jepang. Kemudian kita sudah mengupas bagaimana bentuk yang dilakukan oleh Jepang ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat ya di KD selanjutnya itu tentang tokoh-tokoh yang nanti akan berjuang dalam mempersiapkan atau untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, oke. Sebelum ke sana, Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu tokoh dan dari daerah mana yang kira-kira berperan dalam kemerdekaan Indonesia? Boleh angkat tangan, silakan. Sebelum kita masuk materi, ayo siapa yang mau? Sebutkan satu saja tokohnya dan asalnya dari mana, tokoh daerah. Saya Oke, boleh, gentar, silakan. Pangeran Diponegoro dari Jawa. Oke, Pangeran Diponegoro dari Jawa, betul ya? Oke, siapa lagi yang mau? Oke, boleh. Cut Nyadin dari Aceh. Cut Nyadin dari Aceh, betul? Oke, ada dari Aceh, ada dari Jawa, kemudian? Raden Patah dari Demak. Oke, Raden Patah dari Demak, betul ya? Ada lagi, boleh? Sultan Mahmud Badarudin II dari Palembang. Nah, yang ada di daerah kita, Sultan Mahmud Badarudin II. Beliau berjuang di daerah Palembang. Oke, betul sekali. Semua yang sudah kalian sebutkan itu semuanya betul ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke materi itu, Ibu mau menampilkan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini ya. Ibu buka medianya dulu ya, Nak ya.
Oke, kita tunggu ya sebentar. Masuk ya sepertinya. Oke. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, nanti Ibu akan memberikan beberapa gambar tentang tokoh-tokoh daerah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu nanti pengen kalian melihat tokoh-tokoh daerah itu, ya. Kemudian melalui kegiatan membaca modul, ada ya modul yang sudah Ibu bagikan? Ya, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan biografi tokoh. Bu, kenapa sih Bu penting biografi? Penting untuk mengetahui siapa orang itu, kita harus lihat dulu biografinya, ya kan? Ya, Tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian dia lahirnya di mana, ya seperti itu ya Nak ya. Kemudian nanti kita ada diskusi. Jadi setelah kalian berdiskusi dan tanya jawab, kalian nanti mampu menganalisis apa sih peranan dari para tokoh-tokoh itu. Nah, jadi nanti peranannya itu apa dan nanti dituangkan dalam lembar kerja ya. Sampai sana ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Baik, sekarang kita akan lihat ada video singkat tentang tokoh-tokoh daerah yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Silakan dilihat dulu ya videonya. Tunggu ya.
Oke. Coba ke sini ngadepnya ke ibu semua dulu. Nah, apa yang kalian dapatkan dari kalian melihat tontonan video itu? Apa? Coba bilang. Iya, bisa silakan berdiri ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safiana Putri. Dari apa yang video yang kita tonton bersama tadi, bahwa di dalam video itu terdapat tokoh pahlawan dari daerah yang berjuang untuk melawan penjajah. Selain itu, atas berkat jasa dan perjuangannya, mereka itu diberi gelar atau dianugerahi gelar pahlawan. Terima kasih Bu. Oke, betul ya, boleh. Kemudian saya mau tanya lagi, 5 tokoh yang kalian ingat dari video yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang mau? Ada siapa saja 5 tokohnya? Boleh kita ke pojokan situ dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya. Jadi yang tokoh yang saya ingat, ada banyak tokoh dari berbagai daerah. Saya ingat yaitu ada Wahid Hasyim, Hasyim Asy'ari, Tan Malaka, Ahmad Yani, dan juga Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan masih banyak lagi. Ya. Kasih atas jawabannya betul ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi betul nak ya, tadi di video Ibu itu ada banyak sekali tokoh. Nah, sekarang kira-kira kita pikir nih, berapa banyak sih yang kita kenal? Apakah semuanya kita paham, kita tahu? Tidak ya. Berarti pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh daerah itu masih sangat sempit ya. Ternyata selain yang biasa kita dengar, biasa kita lihat, itu ternyata kita sangat banyak tokoh-tokoh yang belum kita kenal. Biasanya kita sering cuma lihat di gambar-gambar pahlawan yang ada di kelas-kelas ya kan. Dan itu ya misalnya cuma ada siapa ya, misalnya cuma ada Cut Nyak, ada kemudian R.A. Kartini, Patimura, ya cuman yang itu aja. Nah, sekarang kita juga harus tahu ternyata selain orang-orang yang itu ya, maksudnya tokoh-tokoh pahlawan yang hanya itu saja, ternyata selain itu masih juga banyak tokoh-tokoh pahlawan yang belum kita kenal. Nah, itu menjadi tugas kita. Ayo sama-sama kita kenali tokoh itu, perjuangannya seperti apa, supaya menambah rasa cinta kita. Bahwasannya ternyata Indonesia itu tidaklah mudah ya dalam mencapai kemerdekaan. Ada banyak tokoh yang berkorban, bahkan sampai mereka harus meninggal di medan perang demi menciptakan kemerdekaan yang kita nikmati seperti sekarang. Mari kita ciptakan rasa cinta kita kepada mereka. Kita teladani sifat-sifat yang ada pada mereka. Misalnya mereka sikap berani, tanggung jawab, rela berkorban. Ada tidak kalian mencontoh sikap-sikap seperti itu? Harus ada. Ayo mari kita sama-sama mencontoh seperti yang Tuhan mereka berikan untuk kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya dan juga jasa-jasa para pahlawannya ya. Itu yang sering kita lupakan, jasa-jasa mereka ya. Tanpa mereka belum tentu kita bisa merdeka, ya kan? Oke, kita lanjut ya materi kita. Ibu akan menampilkan PowerPoint lagi. Nah, itu siapa sih yang ada di gambar itu secara acak aja deh. Yang kalian kenal ada berapa tokoh? Sultan Mahmud Badarudin, Sari, Patimura, terus si Singamangaraja, Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan. Oke, banyak ya. Nah, sekarang amati dulu tokoh-tokoh yang ada di media Ibu. Ya, ada berapa tokoh nak jumlahnya? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15, 16, 17, 18. Nah, ingat nggak 18 orang itu siapa saja? Kalau saya tanya yang ini, siapa ini? Oh, nggak kelihatan ya. Oke, saya coba tunjuk siapa ya? Siapa yang mau? Saya Bu. Oke, saya minta yang ini deh. Siapa? Sisi Maharaja Bu. Sisinga Maharaja. Oke, jangan salah ya nyebutnya. Siapa lagi yang mau? Kamu deh pilih yang siapa yang kamu pilih temanmu? Richard, saya kasih yang paling muda deh. Ini nih yang lagi Hormas. Jenderal Sudirman. Kalau kalian lewat ya di Jalan Sudirman, kita di Palembang itu ada foto beliau lagi menghadap ke namanya kantor itu. Kayak kantor militer itu ya. Jadi dia menghadap ke situ. Nah, orang ini adalah namanya Jenderal Sudirman. Ya, betul. Sekarang Richard boleh. Richard tunjuk siapa yang mau Richard suruh untuk jawab pertanyaan. Mita. Oke, siapa? Mita. Mita, mana Mita? Mita, ibu mau kamu menyebutkan yang paling atas. Siapa? Atas Mita. Tuh, Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari. Jadi secara acak kalian bisa ya menyebutkan nama tokoh itu. Jadi semakin banyak kalian mengenal tokoh, artinya kalian semakin menghargai para pahlawan, ya kan? Ingat itu tujuannya. Kita tidak cuma mengetahui 1, 2, 3 tokoh, tapi ada banyak tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, oke, semuanya terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut lagi. Bagi penjajah, mereka radikal, tapi bagi bangsa Indonesia, mereka adalah pahlawan. Nah, bagi penjajah, mereka itu adalah orang yang memberontak. Tapi bagi kita, mereka adalah pahlawan. Oke ya, kita lanjut. Siapakah mereka? Nah, yang tadi mereka adalah pahlawan bangsa kita, ya. Mereka adalah tokoh daerah yang berjuang mengusir penjajah dari daerahnya. Mereka dianugerahi gelar pahlawan karena mereka punya jasa dan juga perjuangan mereka dalam membela tanah air. Mereka nanti berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi kita, ya. Tokoh-tokoh tersebut itu merupakan tokoh yang berasal dari berbagai macam daerah. Dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Palembang, kemudian Jawa, ya. Kemudian sampai ke Bali, Sulawesi, bahkan sampai nanti di daerah paling timur di Papua. Kita semua punya tokoh yang berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia, ya. Dan mereka semua diberi gelar pahlawan karena itu tadi berkat jasa-jasa mereka, ya. Nah, Ibu mau kasih lihat satu contoh tokoh. Itu ada namanya Cut Nyak Siapa sih yang tidak kenal Cut Nyak Siapa yang tidak kenal? Tahu ya? Ini cukup sering kita lihat di kelas-kelas ya nak ya biasanya. Beliau itu adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh dan berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Nah, Perang Aceh ternyata beliau seorang perempuan tapi beliau punya semangat yang luar biasa, ya. Beliau lahir di daerah Aceh Besar, tepatnya di tahun 1848. Meninggalnya di Sumedang, Jawa Barat, ya, pada tanggal 6 November 1908. Kemudian suaminya itu ada Teuku Umar, kemudian Teuku Ibrahim Lamnga, ya. Kemudian anaknya bernama Cut Gambang. Kita lihat secara singkat, Cut Nyak ini memimpin. Wow, perempuan tapi memimpin. Saya tanya lagi ke kamu di sini para perempuan dan para lelaki,
Berani tidak memimpin? Berani. Yakin? Yakin. Kembali dong kita ke zaman perang itu. Siap? Nah, itu yang saya katakan, belum tentu kita siap untuk berjuang. Ya kan? Dia perempuan tapi dia sudah berani memimpin daerahnya melawan Belanda. Nah, di situ ya, ternyata beliau sangat luar biasa ya. Beliau rela berkorban. Nah, ya. Kemudian beliau mencoba bertempur sampai nanti masanya beliau di tahun 1901 itu mereka ini apa ya, semakin berat perjuangan rakyat Aceh ini. Kenapa? Karena dilihat dari strategi perjuangan dan juga teknologi yang digunakan itu kita beda. Sampai nanti memakan waktu lama, sampai nanti Cut Nyadinnya semakin tua ya, beliau dibantu suaminya juga ya dalam mengusir Belanda di Aceh. Tapi nanti ternyata perjuangan beliau tidak mudah. Nah, seperti itu ya. Ternyata Aceh ini dijadikan tempat oleh Belanda untuk melakukan kolonialisasi. Nah, nanti Cut Nyadim ini sampai wafat, Belanda itu masih tetap ada nanti sampai tahun 1942 nanti ada di Nusantara, ada di Indonesia ya. Nah, perjuangan beliau itu menjadikan beliau sebagai salah satu pahlawan yang sudah berjasa besar bagi bangsa Indonesia. Makanya kita kenal di kelas-kelas itu ada fotonya Cut Nyadim seperti itu ya. Baik, itu satu. Nah, itu ada Pangeran Diponegoro, juga seorang pahlawan yang memimpin Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830 ya. Oke, sekilas perjuangan beliau berjuang melawan Belanda karena waktu itu Belanda mau memasang patok-patok di sepanjang jalan, tapi jalan itu punyanya leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Diponegoro. Perangnya terjadi kurang lebih dari tahun 1825 sampai 1830 ya, sampai nanti akhirnya beliau ditangkap. Nah, ya. Akhirnya beliau ditangkap ya. Nah, ini dari Sulawesi. Kita lihat ada contohnya lagi. Namanya Thomas Matulesi, lahir di Saparua di Maluku. Beliau ini adalah pahlawan yang berasal dari Maluku. Kalian kenal dengan siapa kalau di uang 1000 yang golok? Beliau adalah Thomas Matulesi atau kita kenal dengan Kapiten Patimura. Beliau sangat hebat ya, pemimpin yang karismatik. Sampai nanti beliau berusaha mengusir VOC dari tanah Maluku dan beliau wafat di usia yang sangat muda, di usia 34 tahun. Ya, bayangkan di usia 34 tahun dia sudah wafat, sebelumnya dia sudah berjuang. Ya. Ini saya contohkan lagi, ada Sultan Mahmud ya. Oke. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh daerah yang berperan melawan penjajah. Ya. Nah, sekarang dari situ kita ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita ke diskusi. Ada? Cukup? Cukup ya, oke, cukup mudah ya materinya. Baik, Ibu akan memberikan diskusi. Silahkan kelompok 1 saya bagi ya. Ini kelompok 1, kemudian di situ kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Materi diskusinya saya bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Thank you. Nah, tugas Anda sudah ada perintah pada lembar kerja yang saya berikan.
tinggal dilakukan diskusi kelompok dan nanti dituliskan jawabannya pada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Silahkan kerja kelompok. Silakan kerja kelompok untuk menjawab dari soal yang sudah saya berikan. Ya. Beda-beda. Kalian Sulawesi, yang kelompoknya tuh dia di Kalimantan. Jadi tinggal dipilih saja ya. Oke, thank you. Kelompok 3 ada masalah? Ya, bisa. Bisa ya? Saya minta satu orang nanti mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, dibacakan secara jelas di tengah-tengah sini ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, satu pahlawan saja bisa. Ya. Jadi Ibu sudah membagi 4 kelompok itu, masing-masing mewakili wilayah Sumatera, ya, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi atau Timur. Nah, kita akan melihat satu kelompok, nanti tiap-tiap kelompok nanti maju gitu ya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana kelompok 1? Bisa? Silakan kelompok 1. Kita persilakan ke tengah untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyebutkan salah satu dari peranan pahlawan yang ada di daerah Sumatera. Terkhusus di daerah Sumatera Selatan. Yang pertama itu ada Sultan Mahmud Badarudin II. Peranannya di sini memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda, yaitu Perang Menteng. Oh, Perang Menteng. Nah, ada Perang Menteng kalau di Palembang. Itu pemimpinnya adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Betul. Jadi kita tidak heran lagi, Bu. Kenapa sih, Bu? Kebanyakan misalnya kayak nama salah satu museum itu ada Sultan Mahmud.
Nah, siapa tokoh ini? Ternyata beliau adalah salah satu pahlawan yang ketika itu berjuang melawan Belanda dalam peristiwa Perang Menteng, perang yang pernah terjadi di daerah Palembang. Ya, gitu ya. Oke, kelompok 1, terima kasih atas jawabannya. Kelompok 2 pahlawan dari Jawa. Dari Jawa, banyak juga ya. Silakan kelompok 2 perwakilannya, bacakan. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau dari kelompok 2? Satu saja. Nama bawahnya oke, boleh. Silakan. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi dari kelompok 2 mendapatkan pahlawan daerah dari Jawa. Kami mengambil dari Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini ini berasal dari Jawa Tengah. Beliau itu berperan sebagai memperjuangkan kesetaraan wanita, menyamakan hak wanita dengan laki-laki, dan memperjuangkan hak pendidikan bagi wanita. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya. Kelompok 2 mengambil satu tokoh namanya Raden Ajeng Kartini. Tahu dengan era Kartini? Tahu. Siapa era Kartini? Pahlawan. Pahlawan wanita. Yang memperjuangkan haknya Pak. Nah, dulu Kartini itu ya dikungkung. Dikungkung itu maksudnya apa ya? Dibatasi ya. Kayak kalau misalnya kalau pengantin itu dipingit gitu ya. Iya, tidak dibiarkan untuk mendapatkan pendidikan. Juga nanti ya dia hanya di rumah saja seperti itu. Itu yang dilakukan Kartini, memperjuangkan haknya sebagai wanita untuk memiliki kesamaan terhadap kaum pria. Contohnya apa? Ya itu untuk mendapatkan pendidikan misalnya. Jadi kalau kita sekarang ya bisa mendapatkan pendidikan, kemudian bisa bekerja di banyak tempat, para perempuan itu khususnya. Mari kita terima kasih kepada era Kartini. Berkat beliau, kita bisa melakukan itu. Coba kalau beliau tidak berjuang, kita tidak akan mendapatkan fasilitas untuk pendidikan, kita tidak diizinkan untuk bekerja. Perempuan itu hanya taunya di rumah, seperti itu. Itulah jasa dari era Kartini yang tidak boleh kita lupakan. Ada istilahnya persamaan gender kalau sekarang. Nah, itu ya. Jadi ketika perempuan memiliki hak-hak yang sama. Hanya saja ya ada tetap yang bedanya. Misal perempuan tidak boleh memimpin. Ya, seperti itu ya. Oke, itu. Oke, terima kasih kelompok 2, bagus sekali. Kelompok 3, silakan. Baiklah, saya Mutiara Kumarsari, perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil analisis dan pengembangan peran dari salah satu tokoh pahlawan daerah yang berasal dari Kalimantan, yaitu Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar Penembakan Amiruddin Khaliful Mukmin atau pemimpin pemerintahan yang dinobatkan pada 14 Maret 1862 di hadapan para kepala suku, Dayak dan Adipati, wilayah Dusun Atas, Kapuas, dan Kahayan. Ia adalah seorang panglima perang dan juga seorang pemuka agama tertinggi yang memimpin perlawanan kepada penjajah Belanda. Ia melakukan penyerangan kepada pasukan kolonial Belanda di peristiwa Perang Banjar. Terima kasih. Oke. Tadi ada Pangeran Antasari dalam Perang Banjar. Nah, Pangeran Antasari kalau dari hasil diskusi temannya berjuang di melawan kolonial Belanda, dan beliau juga dinobatkan menjadi salah satu pahlawan nasional ya yang berasal dari daerah. Oke, boleh kelompok 3, terima kasih. Terakhir kelompok 4, silakan perwakilan ya. Oke. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu dari Sulawesi. Siapa sih yang nggak kenal sama Sultan Hasanuddin? Oke, kalian pasti berpikir apa sih peran Sultan Hasanuddin di Sulawesi? Ada banyak peran yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Yang pertama, ia berperan menaklukkan kewenangan VOC di Goa. Dan yang kedua, berperan membangun benteng Berombang untuk pertahanan melawan VOC.
Dan yang ketiga, yaitu mempelopori rakyat untuk melawan VOC pada tahun 1668. Dan yang terakhir yaitu adalah berperan dalam menggabungkan kekuatan kecil kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah timur Sulawesi. Terima kasih, kami akhiri. Oke. Terakhir dari kelompok 4 dia mengambil Sultan Hasanuddin. Siapa yang tidak kenal dengan Sultan Hasanuddin? Yang kalau di foto pakai apa yang di kepalanya itu ya? Iya. Ya, itu ya, ciri khasnya. Kemudian dia ada terkenal nggak dengan sebutan apa gitu? Sultan Hasanuddin dari timur. Ayam jantan dari timur. Wow, keren ya. Ayam jantan, kenapa sih ayam jantan? Berani. Timur ya, tidak Wilayah timur. ayamnya. Ayam jantan dari timur sampai beliau dikenal dengan istilah itu ya. Betapa beraninya beliau dalam menghadapi VOC. Nah, itu nak ya. Jadi setelah diskusi itu kalian ternyata tahu, tapi nanti ibu pengennya kalian lebih tahu lagi tokoh-tokoh yang lain, tidak cuma tokoh-tokoh itu, ya. Oke, untuk materi ini ada yang belum paham? Semuanya paham? Kalau paham silakan kita jawab soal, keluarkan buku latihannya. Keluarkan buku latihannya. Ibu akan tampilkan soal di layar. Silakan Anda tuliskan nama pahlawan yang ada di gambar. Kita nomor 1 itu siapa, nomor 2 itu siapa, nomor 3 itu siapa ya. Sudah siap? Silakan. Langsung ya. Nanti langsung satu tulis, langsung jawab, dan langsung kumpul ya. Ya. Oke, silakan nomor 1 dituliskan nama pahlawannya siapa. Silakan dituliskan. Nomor 2 ini silakan dituliskan. Nomor 3 silakan dituliskan siapa pahlawan ini. Nomor 4 silakan dituliskan juga siapa nama pahlawan ini. Nomor 5 silakan dituliskan juga siapa nama pahlawan ini. Dan ini terakhir nomor 6. Siapa? Ya. Oke, sudah semuanya silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan, tuliskan saja ya, langsung dikumpulkan. Diletakkan di sini, kumpulkan di sini semuanya. Kumpulkan di sini semuanya. Yuk, silakan dikumpulkan. Ya, Richard boleh bantu ibu untuk membantu mengambil semua buku-buku teman-teman. Nanti akan kita nilai. Silakan. Cukup, yuk dikumpulkan. Silakan kelompok 4, silakan dituliskan. Dan LKPD-nya mana ibu? Nilai nanti. LKPD kelompok 3 mana? LKPD itu mana? LKPD kelompok 2. Kelompok 1. Yuk dikumpulkan yuk. Sudah selesai waktunya pengerjaan. Yuk. Oke. Kita akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dikumpulkan, letakkan di situ.
Oke, boleh bentar. Silakan simpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu ada banyak sekali tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dimulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Serta dari berbagai daerah bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dari sana ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Untuk hari ini yang kita pelajari itu, yaitu kita mempelajari tentang berbagai pahlawan-pahlawan daerah di Indonesia. Jadi di setiap daerah itu ada satu atau beberapa orang yang melawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, masih banyak dari pahlawan-pahlawan tersebut yang belum kita ketahui, baik dari biografinya maupun dari sejarahnya. Jadi hari ini kita sangat mempelajari apa yang belum kita ketahui. Lalu kita juga bisa belajar dari para pahlawan itu untuk menumbuhkan rasa lebih rasa nasionalisme kita terhadap negara kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Setelah Anda lihat tokoh-tokoh dari pahlawan itu, sekarang tinggal kita melanjutkan tugas pahlawan ya. Mari kita tanamkan di dalam diri kita rasa nasionalisme kita, rasa syukur kita atas atas zaman yang sudah merdeka, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik sekali pembelajaran hari ini. Nanti untuk tugas di rumah, Ibu perlihatkan ya. Silakan dilihat tugasnya. Jadi nanti tugasnya silakan Anda memilih satu tokoh yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu nanti Anda harus membuat biografinya secara singkat dan juga apa peranan dari tokoh yang kalian pilih. Itu kerjakan di rumah. Di pekan selanjutnya akan kita bahas seperti itu ya. Ada pertanyaan tentang tugas di rumah? Jika tidak ada, waktu kita juga sudah habis. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup, Ketua Kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah kita pelajari menambah wawasan kita ya, khususnya lagi tentang pahlawan. Amin. Terima kasih atas atas kerjasamanya, atas perhatian dari anak-anak semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.